Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi kurikulum. Kembali lagi bersama saya Diah Ayu Febrianti dengan NIM 1860205221060 dari kelas PGMI 3D. Materi kali ini adalah pengertian evaluasi, tujuan evaluasi, fungsi evaluasi, evaluasi makro, dan evaluasi mikro. Langsung saja kita pada materi pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Evaluasi kurikulum ini dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut. Secara sederhana, evaluasi kurikulum dapat disamakan dengan penelitian, karena evaluasi kurikulum menggunakan penelitian yang sistematik, menerapkan prosedur ilmiah dan metode penelitian. Perbedaan antara evaluasi dan penelitian terletak pada tujuannya. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum, apakah akan direvisi atau diganti. Sedangkan penelitian memiliki tujuan yang lebih luas dan evaluasi yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk menguji teori atau membuat teori baru. Dan yang kedua yaitu tujuan evaluasi. Yang pertama, perbaikan program peranan evaluasi, yaitu lebih bersifat konstruktif. Informasi hasil evaluasi dijadikan masukan perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Evaluasi kurikulum dipandang sebagai proses dan hasil yang relevan untuk dijadikan acuan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan. Kedua, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak evaluasi kurikulum menjadi bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan dari pengembangan kurikulum kepada pihak-pihak yang bersangkutan, diantaranya pemerintah, orang tua, pelaksana satuan pendidikan, masyarakat, dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam pengembangan kurikulum yang bersangkutan. Yang ketiga, penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan. Pertama, apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Kedua, dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula kurikulum tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada. Pembahasan yang ketiga yaitu fungsi evaluasi. Ada beberapa fungsi evaluasi di sini. Yang pertama, sebagai umpan balik bagi peserta didik. Kedua, sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, memberi informasi dan acuan untuk pengembangan program kurikulum. Keempat, sebagai dasar peserta didik sebagai individual untuk memutuskan masa depan sehubungan dengan bidang pekerjaan dan pengembangan karir. Yang kelima, untuk pengembangan kurikulum dalam khusus yang ingin dicapai. Dan yang keenam, sebagai umpan balik semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan di sekolah, seperti orang tua, tenaga pendidik, pengembang kurikulum, untuk perguruan tinggi, pemakai lulusan, untuk orang yang mengambil kebijakan pendidikan, termasuk juga untuk masyarakat. Selanjutnya yaitu evaluasi mikro. Evaluasi pada tingkat mikro. Yang pertama, tujuan evaluasi. Ada sekurang-kurangnya dua tujuan pokok yang ingin dicapai melalui kegiatan evaluasi kurikulum pada tingkat mikro ini. Yang pertama, mengukur efek pengajaran. Tujuan utama evaluasi program pada tingkat mikro adalah untuk memperoleh gambaran tentang efek atau pengaruh dari pengajaran yang telah diberikan terhadap penguasaan kemampuan yang ingin dicapai dalam suatu mata pelajaran. Efek atau pengaruh tersebut dapat diketahui bila dilakukan perbandingan antara hasil yang dicapai peserta didik sebelum dan sesudah pengajaran diberikan. Kedua, memperbaiki pengajaran. Di samping untuk keperluan pengukuran efek atau pengukuran pengajaran, evaluasi program tingkat mikro bertujuan pula untuk memperoleh gambaran ataupun informasi tentang bagian-bagian pelajaran yang masih belum paham oleh peserta didik.
Ada jenis-jenis evaluasi mikro. Yang pertama, evaluasi awal dilakukan sebelum pengajaran diberikan. Fungsinya ialah untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik tentang pelajaran yang akan diberikan. Kedua, evaluasi antara dilakukan pada setiap unit bahan yang diberikan dalam suatu mata pelajaran, dapat berbentuk tes dan bentuk-bentuk evaluasi yang lain tentang unit yang bersangkutan. Tiga, evaluasi akhir dilakukan setelah pengajaran diberikan. Fungsinya ialah untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan yang dicapai peserta didik pada akhir program. Yang kedua, evaluasi makro. Tujuan evaluasi kurikulum pada tingkat yang lebih makro ini dilakukan untuk menghasilkan masukan-masukan yang diperlukan bagi penyusun dan perbaikan. Yang pertama, tujuan dan program kurikulum. Kedua, bahan dan peralatan atau fasilitas pendidikan. Dan selanjutnya, jenis dari evaluasi makro. Untuk mencapai tujuan evaluasi, ada 4 jenis evaluasi yang perlu dilakukan. Yang pertama, evaluasi konteks. Evaluasi ini diadakan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam perencanaan program, khususnya dalam penentuan tujuan dan program kurikulum diklat. Kedua, evaluasi masukan. Evaluasi ini diadakan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam penyiapan dan perbaikan peralatan pendidikan yang meliputi bahan ajar, sarana atau alat penunjang, media pengajaran, staf pengajar, dan sebagainya. Ketiga, evaluasi proses atau hasil jangka pendek. Informasi untuk keperluan perbaikan program dan pelaksanaan pendidikan mencangkup baik informasi tentang proses maupun hasil jangka pendek yang dicapai peserta didik selama dan pada akhir tiap unit program. 4. Evaluasi dampak. Hasil atau jangka panjang. Evaluasi ini diadakan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan bagi peninjauan kembali keseluruhan program pendidikan dan penentu kegiatan. Tindak lanjut yang diperlukan termasuk perbaikan kurikulum pada siklus atau putaran hidup. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan.